Tujuan yang akan kita capai setelah belajar materi pola bilangan adalah yang pertama, kalian harus bisa membuat generalisasi dari pola barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Tujuan yang kedua, kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali menjumpai masalah yang berkaitan dengan pola, tetapi kita tidak menyadarinya. Sebagai contoh, ketika kita mencari alamat rumah seseorang dalam suatu komplek perumahan, kita akan melihat pola nomor rumah tersebut. Kita akan mempelajari di sisi mana nomor rumah yang genap, di sisi sebelah mana nomor rumah yang ganjil. Kemudian kita juga akan melihat apakah semakin ke kanan nomornya bertambah atau berkurang. Dengan memahami pola nomor rumah tersebut, kita akan dengan mudah dapat menemukan alamat rumah tanpa melihat satu persatu nomor rumah di perumahan tersebut. Nah, menemukan pola bisa menjadi suatu hal yang menantang ketika kamu ingin menemukan pola suatu data dalam berbagai situasi yang berbeda. Kita perhatikan, ini adalah barisan bilangan. Urutan pertama pada barisan tersebut disebut sebagai suku pertama atau suku ke-1. Jadi suku pertama dari barisan ini adalah angka 1. Urutan kedua atau suku kedua dari barisan ini adalah angka 2. Suku ketiganya adalah 3, suku keempatnya 4, suku kelimanya 5, dan suku keenamnya adalah 6. Nah, mari kita perhatikan barisan bilangan berikut. Apakah kalian bisa menemukan angka setelah 6? Berarti bisa enggak kalian menemukan 2 angka setelah 6? Silahkan dipikir. Mari kita lihat. Oke, apakah jawaban yang kalian pikir sama dengan yang ditulis Balfa di sini? Jika jawaban yang kalian pikir adalah 7 dan 8, berarti tanpa kalian sadari sebenarnya kalian sudah menemukan pola atau aturan dari barisan bilangan ini. Polanya adalah suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah dengan 1. Jadi suku kedua diperoleh dari suku pertama ditambah 1. 2 ditambah 1 menjadi suku ketiga. 3 ditambah 1 menjadi suku keempat. Demikian seterusnya, sehingga ketika mencari suku setelah 6 yaitu 7 dan 8. Kita perhatikan barisan berikut. Coba silahkan kalian pikirkan lagi. Angka setelah 82 yaitu 76 dan 70. Jika kalian memikirkan angka yang sama seperti yang Balfa tulis di sini, berarti kalian sudah menemukan pola dari barisan berikut. Yaitu suku berikutnya, suku kedua diperoleh dari suku pertama dikurangi 6. Suku ketiga diperoleh dari suku kedua dikurangi 6. Sehingga kita ketika mencari angka setelah 82, berarti 82 kita kurangi 6, 76. Kemudian 76 dikurangi 6, 70. Coba kalian cermati barisan berikut. Barisan berikut mempunyai pola. Jika kalian bisa menemukan 2 angka setelah 32 itu sama dengan angka yang Balfa tulis, berarti kalian sudah menemukan polanya. Sama? Ya, berarti pola dari barisan ini adalah suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya dikalikan dengan 2. 1 dikalikan 2 ketemu 2.
2 kalikan 2, 4. 4 kalikan 2, 8. 8 kalikan 2, 16. 16 kalikan 2, 32. Sehingga angka setelah 32 diperoleh dari 32 kalikan 2, yaitu 64. Dan 64 dikalikan 2 sama dengan 128. Paham ya? Ternyata pola tidak hanya ditambah, dikurang. Ternyata bisa diperoleh dari perkalian. Kita lihat lagi. Ada barisan 1240. Berarti barisan berikutnya adalah 8. Coba kalian perhatikan pola apa yang ada di barisan ini. Aturan apa yang kita miliki untuk menentukan suku berikutnya dari barisan ini. 100 menjadi 200. Bu, ini dikurangi 800. Oke. Kalau baris suku pertama kedua dikurangi 800, maka suku ketiga seharusnya dikurangi 800. Kok tidak cocok? Berarti aturan atau pola yang kita pikirkan itu tidak sesuai. Coba kita cari pola yang lain. 100 dibagi 5, 200. 200 dibagi 5, 40. 40 dibagi 5, 8. Berarti kalau aturan yang kita pikirkan itu berlaku untuk semua barisan, maka suku berikutnya dari 8 diperoleh dari 8 dibagi 5, yaitu 8/5. Aturan atau pola dari barisan ini adalah untuk memperoleh suku berikutnya. Bagaimana? Berarti dari suku sebelumnya dibagi dengan 5, maka akan kita peroleh suku berikutnya. Coba kalian perhatikan. Di sini ada 6 suku dan suku ketiganya tidak ada. Tugas kalian, bagaimana menentukan suku ketiga yang tidak ada? Karena ini merupakan pola bilangan, merupakan barisannya berarti mempunyai aturan. Ingat, aturannya harus sama. Kita perhatikan. Di sebelah kiri dari bilangan yang tidak kita ketahui diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 4. Kemudian kita lihat yang di sebelah kanan. 25 ke 29 diperoleh dari 25 ditambah 4. 29 ke 33 diperoleh dari 29 ditambah 4. Kita cermati, ternyata ini polanya yang di sebelah kiri ditambah 4, yang kanan ditambah 4. Maka bisa kita simpulkan bahwa barisan ini mempunyai aturan untuk memperoleh suku berikutnya. Caranya dengan menambahkan suku sebelumnya dengan 4. Nah, setelah kita tahu aturannya, tentu saja kita akan mudah menemukan angka yang hilang. Siapa dia? Tarat. Dia adalah 21. 17 ditambah 4, 21. 21 ditambah 4, 25. Berarti sudah sesuai dengan aturan yang kita simpulkan. Suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 4. Coba kita cermati lagi nak yang ini. Siapa suku keempatnya? Berarti untuk menemukan suku keempat, karena ini merupakan bilangan yang berpola, maka kalian harus mengetahui pola dari barisan itu. Kita cermati di sebelah kiri. Suku kedua diperoleh dari suku pertama ditambah 1. Bu, misalnya ini ada yang bertanya, 1 ketika saya tambah 2 boleh, Balfa? Boleh. Tetapi ketika dia berubah pola, maka suku ketiga juga diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 2. Ternyata harusnya 5, berarti kalau ditambah 2 aturannya itu tidak benar. Nah, yang cocok adalah ini. Untuk menentukan suku ketiga,
diperoleh dari suku kedua dikalikan 2, yaitu 3 kalikan 2, 6 ditambah 1. Kita lihat yang sebelah kanan. 31 dikalikan 2, 62 ditambah 1, 63. Oh, cocok. 126 ditambah 1, 127. Oh, cocok. Berarti kita bisa melihat bahwa untuk menentukan bilangan atau suku keempat di sini polanya harus bilangan sebelumnya dikalikan 2. Berarti 7 dikalikan 2 ditambah 1. Maka siapa suku keempat dari barisan ini? Dia adalah 15. Cocok ya? 7 kalikan 2, 14 tambah 1, 15. 15 kalikan 2 tambah 1, 31. Sehingga polanya kita peroleh bahwa untuk menentukan suku berikutnya, kita harus tahu suku sebelumnya, kemudian kita kalikan 2 dan ditambah 1. Menentukan suku ketiga, kita lihat suku kedua dikalikan 2 ditambah 1. Paham? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan. Kita perhatikan barisan yang lumayan panjang ini, yaitu ada 1, 2, 4, 4, naik 7, turun 6, naik, turun, demikian seterusnya. Nampaknya tidak ada polanya ya. Mari kita perhatikan lebih jeli. Kita lihat dari suku-suku yang genap, ternyata mempunyai aturan sendiri. Demikian juga suku-suku yang ganjil. Mari kita perhatikan untuk suku yang ganjil. Dari suku pertama ke suku ketiga, kita perhatikan ditambah 3. Dari suku ketiga ke suku kelima, ditambah 3. Dari suku kelima ke suku ketujuh, ditambah 3. Kita perhatikan pola untuk suku yang ganjil. Nah, ternyata ketemu ya. Untuk suku ganjil diperoleh dari mana? Suku ganjil sebelumnya ditambah 3. Berarti untuk mengisi ini harus kita perhatikan suku ganjil sebelumnya, yaitu 21 ditambah 3. Berarti 24. Bagaimana pola untuk suku yang genap? Mari kita lihat. Ditambah 2, ditambah 2, kita perhatikan untuk suku genap selanjutnya. Ya, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Berarti siapa ini? Karena dia termasuk suku genap, polanya adalah suku sebelumnya. Kita lihat suku sebelumnya, yaitu 14 ditambah 2, sehingga ketemu 16. Ternyata barisan yang lumayan panjang ini mempunyai 2 pola, yaitu untuk suku yang ganjil, polanya suku ganjil berikutnya diperoleh dari suku ganjil sebelumnya ditambah 3. Kemudian untuk suku genap, polanya adalah suku genap berikutnya diperoleh dari suku genap sebelumnya. Jangan lupa jika ini dianggap bermanfaat, kalian tekan subscribe ya. Oke, kita akan bertemu di materi selanjutnya.